5.000 tahun lalu, umat manusia akhirnya bisa ngelebur tembaga dan timah buat ngehasilin perunggu. Alat pertanian pun jadi jauh lebih produktif. Bikin senjata lebih kuat, astronomi muncul, hukum dan sistem pajak dibuat. Dan perdagangan lintas benua pertama kali dilakuin. Terus, populasi juga berkembang pesat, kota-kota jadi makin besar dan canggih. Inilah zaman perunggu. Era kejayaan 6 kerajaan besar di Timur Tengah, mulai dari Mesir hingga Babilonia. Tapi tiba-tiba, semua lenyap. Seolah ada yang mencet tombol reset di komputer. Zaman perunggu dan seluruh kemasannya runtuh. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa? Misteri ini bermula ketika para arkeolog nemu reruntuhan kota-kota kuno di sini. Hampir semua puing bangunannya berlapis abu dan berbekas api, nandain kalau pernah ada kebakaran hebat atau bencana alam. Petunjuk lainnya ada di dalam rumah-rumah yang di dalamnya masih tersimpan banyak barang berharga, seolah para penghuninya buru-buru kabur tanpa sempat ngebawa apa-apa. Selain itu, perdagangan internasional juga lenyap dan ditemuin pengungsian massal di wilayah pedalaman. Dan gilanya, jejak kehancuran ini terjadi hampir serentak di semua kerajaan. Semua ini bikin para peneliti berteori kalau ada sesuatu yang misterius yang ngobrak-abrik kerajaan dan maksa para penduduknya ninggalin pusat peradaban. Ini semua ngebawa kita ke puncak misterinya. Siapakah dalang dibalik ini semua? Benang merahnya mulai ditemuin bertahun-tahun kemudian dari sebuah tablet tanah liat. Di situ tertulis sebuah pesan dari seorang raja yang minta bantuan ke penguasa lain. Katanya ada kapal-kapal misterius yang nyerbu dan ngebakar kota. Tapi sayangnya, pesan ini nggak pernah benar-benar terkirim. Terus di kerajaan lain juga ditemuin banyak pahatan bergambar perang dahsyat pada waktu yang berdekatan. Dan pelakunya sama, kapal-kapal dari laut. Para ilmuwan pun mulai bisa ngerangkai sebuah cerita. Pelaku di balik keruntuhan zaman perunggu adalah suatu bangsa laut yang kuat dan perkasa. Dan Mesir kuno adalah benteng terakhir yang mereka incar. Untungnya sang Firaun udah nerima laporan dari kerajaan tetangga, jadi dia sempet nyiapin pasukan. Perang besar terjadi. Armada Mesir ngehujanin anak panah tanpa kenal ampun ke perahu musuh. Mesir pun menang, tapi kemenangan ini datang dari harga yang mahal. Kekayaan terkuras, jalur perdagangan hancur, ditambah konflik internal bikin Mesir perlahan ikutan runtuh. Tapi sebenarnya, siapakah sang pembawa kehancuran ini? Ternyata asal-usul mereka masih jadi bahan debat para ahli sampai sekarang. Ada teori yang bilang kalau mereka adalah kelompok imigran dari daerah yang kena bencana alam dan lagi nyari tempat tinggal baru. Soalnya, gambar peralatan militer yang ada di pahatan tadi punya corak yang mirip kayak budaya dari sana. Tapi nggak ada bukti perpindahan besar-besaran pernah terjadi di wilayah sini. Atau mungkin juga bangsa laut itu adalah gabungan suku-suku yang emang bersatu buat nyerang kerajaan-kerajaan kaya. Siapapun pelakunya, mereka bangsa yang kuat karena berhasil ngehancurin banyak kerajaan di zaman perunggu. Oke, tapi sebenarnya pelaku keruntuhan ini masih diselimuti misteri. Ada teori yang bilang kalau penyebabnya bukan bangsa laut, tapi kekeringan ekstrim. Atau bisa juga karena sistem pemerintahan yang lagi rapuh. Jadinya pas ada bencana alam dan serangan asing, kerajaan jadi gampang runtuh. Ya, ibarat tumpukan domino, satu oleng, semua jatuh. Gilanya, hampir semua kerajaan yang runtuh itu bener-bener musnah. Seolah lenyap dari muka bumi, kayak kerajaan Yunani kuno. Bukan yang ini, tapi yang lebih purba lagi. Nggak ada tanda bahasa, budaya, dan tradisi lama yang dilanjutin sama perintisnya. Mereka nggak bisa melajarin kerajaan yang punah dan ngebangun ulang kerajaan Yunani yang bener-bener baru. Ya, bahkan peradaban paling gemilang pun bisa goyah kalau fondasinya belum benar-benar siap menopang semuanya. Pertanyaannya, gimana dengan peradaban kita sekarang? Bisakah kita bertahan? Dan seperti biasa, terima kasih.